Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatan Rabbani Abi dari jurusan Teknik Industri kelas B. Di sini saya akan memperkenalkan bisnis model kanvas saya yang berjudul Rencana Bisnis Keripik Ubi Rasa dengan Gakpoktan bersama Kota Depok. Bisnis model kanvas itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue stream, yang keenam ada key resource, yang ketujuh ada key activities, yang kedelapan ada key partners, dan yang terakhir adalah cost structure. Dan di sini ada produk yang saya kembangkan, dan di sini ada produk yang saya buat, yaitu keripik ubi rasa. Bisa dilihat sendiri produknya. Oke, masuk ke selanjutnya, yaitu saya akan memperkenalkan yaitu business model. Apa itu business model? Business model adalah gambaran menyeluruh tentang cara suatu perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Ini mencakup elemen-elemen seperti sumber pendapatan, segmen pasar, saluran distribusi, dan strategi nilai tambah yang membedakan suatu bisnis dari yang lainnya. Oke, kita masuk ke customer segment. Apa itu customer segment? Customer segment mengacu pada kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan karakteristik serupa. Dalam bisnis model, perusahaan mengidentifikasi dan menargetkan segmen pelanggan tertentu untuk menyesuaikan produk atau layanan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi khusus dari segmen tersebut. Identifikasi customer segment membantu perusahaan fokus pada pengembangan produk, pemasaran, dan strategi penjualan yang lebih efektif. Contohnya yaitu keluarga di semua usia. Contohnya yang saya targetkan dari customer segment itu yaitu keluarga di semua usia, toko oleh-oleh, dan minimarket. Yang kedua ada value proposition. Value proposition adalah suatu nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produknya. Hal itu bisa ditunjukkan melalui sebuah pernyataan yang mengajak calon pelanggan menggunakan produk atau layanannya. Contohnya yang saya pakai yaitu keripik ubi aneka rasa seperti original, coklat, dan juga keju. Keripik ubi dengan kemasan logo dan kemasan yang menarik, tidak memakai bahan kimia, dan menerima pesanan dan siap antar untuk ke tempat konsumen. Dan fungsi dari value proposition yaitu memberikan alasan mengapa produknya harus dimiliki oleh calon pelanggan. Disinilah pentingnya strategi pemasaran agar calon pelanggan yakin mau menggunakan produk atau layanan Anda. Yang ketiga ada channels. Channels adalah media atau sarana yang akan kamu gunakan untuk menyampaikan produk dan jasa kepada konsumen. Channel menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan bisnis kamu. Pikirkan dengan tepat saluran apa yang akan kamu gunakan untuk menjangkau konsumen. Di sini saya memakai media sosial ya, seperti TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Di sini saya juga memasarkan di bazar UMKM dan juga kantin sekolah, karena itu sangat strategis untuk bisnis saya. Yang keempat ada customer relationship. Customer relation adalah strategi yang dihasilkan dari konsep dasar bahwa hubungan antara perusahaan dan pembeli seharusnya lebih dari sekedar transaksi. Penting bagi perusahaan untuk memahami betul apa yang dirasakan dan diinginkan oleh para pelanggan agar berhasil meraih loyalitas mereka. Tujuan dari customer relationship ini, ketika mendapatkan informasi pelanggan, Anda bisa menggunakan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan saat itu. Informasi yang lengkap menjadi sarana paling baik untuk meningkatkan penjualan, baik dari upselling maupun cross-selling. Seperti contohnya yaitu umpan balik pelanggan, promosi, dan lain-lain. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream merujuk pada sumber-sumber pendapatan atau arus pendapatan yang diperoleh oleh suatu bisnis. Bisa berasal dari penjualan produk, layanan, iklan, lisensi, atau bentuk pendapatan lainnya yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis.
Yang keenam ada key activities. Key activities mengacu pada kegiatan-kegiatan kunci atau tugas-tugas utama yang harus dilakukan oleh suatu bisnis untuk mencapai tujuannya. Ini melibatkan aspek operasional dan strategis bisnis, termasuk produksi, distribusi, pemasaran, pengembangan produksi, dan fungsi-fungsi lainnya yang menjadi pusat dari keberlangsungan dan keberhasilan bisnis. Contohnya yaitu sumber bahan baku, pengolahan, produksi, kontrol kualitas, kemasan, distribusi, dan pemasaran. Yang ketujuh ada key resource. Key resource adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Contohnya yaitu lahan budidaya ubi ungu, bahan baku yang berkualitas, sumber daya, dan juga sumber daya manusia. Yang kedelapan yaitu key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partnership yang baik akan membentuk siklus bisnis yang lebih stabil. Contohnya di sini saya menggunakan minimarket. Contohnya dari key partners bisnis saya yaitu mahasiswa, kantin sekolah, minimarket, dan juga GoFood. Yang terakhir adalah cost structure. Cost structure adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnisnya, seperti biaya produksi, biaya pengolahan, biaya alat produksi, biaya pembuatan keripik ubinya, biaya air dan listrik, dan biaya pengemasan dan pemasaran. Dan selanjutnya yaitu ada tabel faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi fasilitas. Yang pertama yaitu kedekatan dengan pasar, yang kedua kedekatan dengan potensi bahan baku, yang ketiga ketersediaan dengan tenaga listrik, yang keempat ada iklim kerja, yang kelima ada ketersediaan sumber air, yang keenam ada ketersediaan modal, yang ketujuh adalah sarana pendidikan, yang ke-8 perumahan, ke-9 peraturan daerah, ke-10 sikap masyarakat, ke-11 sikap dan ke-11 fasilitas transportasi. Dan di sini juga ada tabel tingkat dari masing-masing faktor. Seperti di sini ada 4 faktor dari ada 5 faktor, yaitu sangat tidak mendukung, kurang mendukung, dan sangat mendukung. Di sini kita bisa lihat dari 11 faktor-faktor tadi kita bisa menyimpulkan, dan di sini ada nilai-nilainya seperti ini. Kalian di sini bisa lihat sendiri dari nilai-nilai yang saya teliti. Dan tabel ketiga yaitu nilai dari setiap faktor. Di sini saya memakai 2 lokasi A dan lokasi B. Di sini sudah terlihat dari mana kita akan memilih lokasi yang lebih bagus, dari tingkatnya, dari nilainya. Di sini tingkat di lokasi A lebih besar nilainya dari lokasi B. Dan saya akan lebih mendominasi di lokasi A karena lokasinya lebih strategis dan juga lebih nyaman. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan dari presentasi saya kali ini. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.